Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini tema kajian kita adalah tentang sholat awwabin. Secara bahasa, kata awwabin adalah bentuk jamak dari kata awwab, yang maknanya adalah orang yang kembali. Kembali dari mana? Tentu saja kembali dari dosa kepada pahala, kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, kembali dari keburukan kepada kebajikan. Yang intinya adalah kembali untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dapat kita temukan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi pada kesimpulannya, sholat awwabin adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks lain, istilah sholat awwabin dinamakan juga dengan sholat ghaflah. Hal ini bisa kita temukan dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fazi Abi Suja yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Asyarbini Al-Khatib, di mana beliau mengungkapkan wa sholatul awwabina wa tusamma sholatal ghaflati li ghaflatin nasi anha bisababi asya'in au naumin au nahwi dzalik. Sholat awwabin disebut juga dengan sholat ghaflah menurut Imam Asyarbini, atau sholat lalai. Lalai kenapa? Karena kelalaian orang-orang atas sholat tersebut oleh aktivitas seperti makan malam, tidur, dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah menurut Imam Asyarbini bahwa sholat awwabin dinamakan juga dengan istilah sholat ghaflah, yakni sholat kelalaian, akibat dari kelalaian. Lalai karena apa? Yakni lalainya manusia dari mengingat sholat karena kesibukan terhadap aktivitas seperti makan malam, tidur, dan lain sebagainya. Ini pemahaman yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Asyarbini Al-Khatib dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fazi Abi Suja. Mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan pemahaman bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berbicara tentang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hampir semua ibadah yang Allah syariatkan pasti akan memiliki fadilah dan keutamaan. Begitupun dengan sholat sunnah awwabin, yang menurut para ulama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat awwabin memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat tinggi di hadapan Allah, yakni diantaranya yang pertama adalah pahala sholat awwabin setara dengan ibadah 12 tahun. Subhanallah. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla sitta raka'atin bainal maghribi wal isya'i kataballahu lahu ibadatas natai asyarata sanatan." Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, barang siapa yang melaksanakan sholat awwabin 6 rakaat, maka Allah akan catat baginya pahala ibadah 12 tahun lamanya. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita, sebagai motivator bagi kita untuk senantiasa mampu melaksanakan
apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya adalah melaksanakan sholat sunnah awwabin ini yang memang pahala dan fadilahnya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dan fadilah serta keutamaan yang kedua dari melaksanakan sholat awwabin itu adalah berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang-orang yang melaksanakan sholat awwabin maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan dibangunkan rumah di dalam surga. Subhanallah. Ya, ini Rasulullah katakan, an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal maghribi wal isya 20 rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi poinnya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat sunnah awwabin yang pahalanya menurut hadis ini adalah setara dengan ibadah 12 tahun, bahkan akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan ibadah, tentu semua diatur oleh para ulama berdasarkan keterangan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan-penjelasan yang lainnya. Begitupun dengan pelaksanaan. Nah, dalam konteks ini, jumlah rakaat dan waktu sholat awwabin menurut para ulama, jumlah rakaat sholat awwabin bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, dan bisa 20 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Nah, dalam konteks ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Mu'in menjelaskan bahwasanya di antara sholat sunnah adalah sholat sunnah awwabin, yaitu 20 rakaat antara sholat maghrib dan isya. Jadi waktu melaksanakan sholat awwabin adalah menurut penjelasan beliau, yakni di antara setelah selesai melaksanakan sholat maghrib sampai dengan datangnya waktu isya. Beliau menjelaskan, kelanjutan penjelasannya, ada juga riwayat 6 rakaat, ada juga riwayat 4 rakaat, dan ada juga riwayat yang mengatakan 2 rakaat. Dan yang 2 rakaat ini adalah rakaat yang paling sedikit. Maknanya apa dari penjelasan tersebut? Bahwa sholat awwabin itu dilaksanakan waktunya setelah melaksanakan sholat maghrib sampai dengan datangnya waktu isya. Bisa dilaksanakan 2 rakaat minimal, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bahkan bisa sampai dengan 20 rakaat. Bagaimana menjalankannya atau melaksanakannya? Apakah 4 rakaat itu 1 kali salam atau 6 rakaat itu 1 kali salam? Dalam hal ini Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat sunnah, maka itu afdolnya, utamanya adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Apa artinya? Kalau kita mendirikan 20 rakaat, maka kita tempuh dengan 2 rakaat 1 kali salam. Dilanjut lagi 2 rakaat 1 kali salam sampai dengan 20 rakaat. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in bahwasanya sholat awwabin adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam penjelasan yang lain, di dalam kitab Fatwa Ar-Ramli, ya, Imam Ar-Ramli rahimahullah menjelaskan bahwa sholat awabin adalah sholat sunnah yang dilaksanakan antara waktu setelah maghrib sampai masuk waktu isya, sebanyak bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bahkan bisa sampai dengan 20 rakaat. Demikian penjelasan para ulama yang mudah-mudahan insya Allah memampukan kita untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini yang bertemakan kajian tentang sholat sunnah awabin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi tambahan ilmu dan pemahaman kita di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih rahmat dan magfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.